Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dalam bincang Ramadan Labda. Kali ini kita akan membahas kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara. Kalau kita telusur lebih jauh ke belakang, sejarah itu nyambung sampai kepada penaklukan Andalusia oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi atau 97 Hijriah, di mana Tariq bin Ziyad beserta 7.000 pasukannya berhasil mengalahkan 25.000 prajurit Visigot. Setelah semenanjung Andalusia takluk, kaum muslimin kemudian memakmurkannya. Pemimpin Andalusia Abdurrahman An-Nasir misalkan membangun Universitas Cordoba dengan aneka ilmu pengetahuan yang dipelajari dalamnya. Perpustakaan Cordoba juga dikenal sebagai perpustakaan yang terbesar dengan 600.000 judul buku. Banyak ulama yang lahir di Andalusia, diantaranya Ibnu Hazm, Abbas bin Farnas dan sebagainya. Namun sayangnya kejayaan di bidang ilmu pengetahuan ini tidak dibarengi dengan soliditas politik, di mana banyak penguasa-penguasa kecil di semenanjung Andalusia yang berseteru satu sama lain, padahal sebagai sesama penguasa muslim. Dan kadang-kadang mereka malah menggandeng para pemimpin Kristen untuk berperang sesama muslim. Hingga akhirnya pada tanggal 2 Januari 1492, Andalusia berhasil ditaklukkan oleh Raja Ferdinand dari Aragon dan Ratu Isabel dari Castilla. Kembalinya semenanjung Andalusia setelah dikuasai kaum muslimin selama 800 tahun ini disambut gembira oleh Paus Alexander VI dan memunculkan sebuah euforia yang disebut sebagai Reconquista atau perebutan kembali daerah yang telah lama diduduki musuh. Sehingga untuk menyambut kemenangan itu, pada tanggal 4 Mei 1493, Paus Alexander VI kemudian menerbitkan bula atau maklumat yang ditindaklanjuti dengan perjanjian Tordesillas pada tanggal 9 Juni 1494. Isi perjanjian Tordesillas itulah membagi dunia menjadi dua. Bagian barat diserahkan pada Spanyol dan bagian timur diserahkan pada Portugis. Dan ini adalah cikal bakal dari kolonialisme modern. Sehingga beberapa pihak belakangan ini menuntut Gereja Katolik untuk meminta maaf atas terjadinya kolonialisme bangsa-bangsa Eropa ke seluruh penjuru dunia pada saat itu. Nah, semangat perebutan kembali ini ditambah juga dendam karena wilayahnya pernah dikuasai oleh kaum muslimin selama 800 tahun nampak ketika Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque berlayar sampai ke Nusantara. Ketika mereka sampai ke India, ya, di sebuah pelabuhan besar yang bernama Karnataka di wilayah Goa. Ini Goa yang ada di India, bukan Goa yang ada di Sulawesi. Ya, Alfonso de Albuquerque ini beserta dengan seorang kepala suku yang beragama Hindu namanya Timaya itu melakukan genosida terhadap para penghuni Muslim. Diceritakan oleh Profesor Tatiana Denisova dalam buku Sumber Historiografi Alam Melayu. Diceritakan bagaimana semua muslim, baik laki-laki, perempuan, anak-anak dibunuh secara ganas ketika pasukan Portugis pertama kali masuk ke Goa di Karnataka, India. 4 hari orang-orang Portugis bersama suku yang beragama Hindu itu menumpahkan darah ribuan kaum muslimin, membunuh mereka yang ketemu di pelabuhan atau di bandar. Jumlah yang menjadi korban kurang lebih ada 6.000 orang. Ada juga orang-orang muslim yang ditangkap oleh orang-orang Hindu dan Portugis, kemudian dimasukkan dalam masjid. Setelah itu kemudian masjid dibakar, sehingga semua orang yang ada di dalamnya itu meninggal.
Ini salah satu contoh bagaimana dendam itu sedemikian dalam. Kalau di Portugis sendiri kemudian dikenal ada mahkamah inkuisisi, ya, inkuisisi di mana orang-orang Muslim dan Yahudi itu diberi warning apakah harus meninggalkan Portugis atau masuk ke agama Katolik. Maka di Goa ketika mereka bertemu dengan Muslim bekerja sama dengan orang Hindu, mereka membunuh orang-orang Muslim itu. Kejadian lagi juga ketika armada Portugis ini berpapasan dengan kapal yang mengangkut jamaah haji dari Kepulauan Melayu. Kurang lebih ada 200 orang penumpangnya. Mereka adalah kapal sipil yang hendak berangkat ke Mekah. Tetapi oleh pasukan Portugis semuanya dibantai dan kapal itu dibakar. Yang diselamatkan hanya seorang anak kecil. Itu yang kemudian oleh Brian Harrison, dia menyatakan bahwa kedatangan Portugis ke Kepulauan Melayu, ke Asia Tenggara ini membawa tradisi baru, di mana kemudian kekerasan politik itu berpadu dengan penyebaran agama. Hal ini sesuatu yang tidak pernah terjadi di Kepulauan Asia Tenggara sebelumnya, karena di Asia Tenggara hampir semua agama-agama itu masuk dengan damai, mengubah keagamaan masyarakatnya dengan damai, tetapi berbeda dengan Portugis. Nah, perjalanan Portugis itu masih dilanjutkan lagi ketika kemudian pada tanggal 1 Juli 1511 mereka berhasil mencapai Malaka. Pada saat itu Sultan Malaka sedang menikahkan anaknya. Jadi suasana kota Malaka sedang dalam keadaan berpesta dan kemudian Portugis menyerang dengan tiba-tiba. Sehingga pihak Kesultanan Malaka yang tidak menyangka serangan yang mendadak itu akhirnya berhasil dikalahkan oleh Portugis. Kemudian setelah mengalahkan Kesultanan Malaka, maka kemudian pasukan Portugis ini menuju Masjid Jami utama, yaitu Masjid Agung Malaka yang terletak di tepi pantai Sengi. Ya. Untuk itu kemudian mereka menghancurkan masjid tersebut dan kuburan Sultan-Sultan Malaka. Yang kemudian di kaki Bukit Malaka mereka mendirikan sebuah gereja Santo Paul. Ya. Bangunan gereja itu didapat dari batu-batu nisan dan batu-batu pembentuk masjid, sehingga seorang ilmuwan Malaysia, Dr. Utmat Muhammad Yatim dan Mesir menyatakan dengan dihancurkannya kuburan Sultan-Sultan Malaka dan juga Masjid Agung Malaka, maka umat Islam di tanah Melayu ini kehilangan sumber-sumber sejarahnya yang sangat berharga. Dan itu nanti dilanjutkan ketika kemudian akhirnya Portugis mencampuri urusan kerajaan Ternate. Awalnya dia mengundang Sultan Hairun yang merupakan penguasa Ternate itu untuk berdialog di benteng Malaka Fort, ya. Kemudian ternyata setelah masuk ke dalam benteng itu, ya, Kapten Portugis yang bernama Mas Kita akhirnya menikam Sultan Hairun sehingga meninggal. Setelah Sultan Hairun meninggal, kepalanya ditancapkan di atas tombak, kemudian ditancapkan di depan benteng Gamalama milik Portugis. Hal ini kemudian mengundang kemarahan Sultan Babullah yang akhirnya bisa berhasil mengusir Portugis dari Kepulauan Maluku, sehingga mereka harus pergi sampai ke Cina dan Jepang. Nah, ada satu hal yang menunjukkan bagaimana dendam ini betul-betul merasuk ke dalam tubuh pasukan Portugis yang Katolik itu. Ini tercermin dari pidato Alfonso de Albuquerque ketika dia menduduki Malaka pada tahun 1511. Tugas besar yang harus kita abdikan pada Tuhan kita dalam mengusir orang-orang Moor, ya, orang-orang Moor itu maksudnya orang Muslim, dari negara ini
dan memadamkan api sekte Muhammad sehingga ia tidak muncul lagi sudah ini. Saya yakin jika kita berhasil merebut jalur perdagangan Malaka ini dari tangan orang-orang Moor, Kairo dan Mekah akan hancur total dan Venesia tidak akan menerima rempah-rempah kecuali para pedagangnya pergi dan membelinya di Portugis. Nah itu pidato ini menampakkan bagaimana dendam ke seumat bangsa Portugis ketika dia memasuki negeri Muslim yang bernama Nusantara atau Melayu ini. Dan seperti yang dikatakan Brian Harrison, pasukan Portugis, pasukan bangsa Katolik Portugis membawa sebuah tradisi baru yang berbeda dari tradisi agama sebelumnya, yaitu perpaduan antara kepentingan politik dengan kepentingan politik perdagangan dengan kepentingan agama, sehingga dengan itu seolah-olah kekerasan yang muncul akibat kepentingan politik dan perdagangan menjadi disahkan oleh agama. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.